Pada kisah sebelumnya diceritakan akhirnya Jaka berhasil menghabisi siluman ular penghuni Curug Angker. Meski awalnya sempat kewalahan, tanpa diduga kelima prajurit monyet yang sempat mundur karena menuduh Jaka bersekutu dengan pendekar beraliran hitam kembali datang untuk membantu Jaka. Bondelah yang menjelaskan semuanya pada kelima prajurit monyet. Ya, duet bertarung Jaka itu datang atas perintah Abah Gufron. Edannya, meski lama tak bertarung bersama, nyatanya chemistry keduanya sama sekali tak pudar. Berkat kombinasi serangan yang dilancarkan Jaka dan Bonde, sang ratu ular dapat dibinasakan dan dibuang ke dalam lembah beracun. Jaka membaringkan badannya yang kelelahan. Ia menatap langit dengan tatapan kosong. Lalu tiba-tiba ia kembali teringat pada sosok Ki Jamrong. Lembaran kisah manis di masa lalu terputar dalam ingatan. Tanpa terasa, air mata Jaka menetes membasahi pipi. Tiap dirinya terbayang wajah bapak angkatnya itu. Api dendam yang kadung bersarang dalam batinnya semakin membara. Ia segera bangkit. Jaka tak sabar ingin segera menemui Arka. Terima kasih sudah membantuku. Sekarang kembalilah ke Raja Monyet. Pertarungan selanjutnya adalah urusan hidup dan matiku, ucap Jaka pada kelima prajurit monyet. Mereka menolak permintaan Jaka. Apapun yang terjadi, kelima prajurit monyet akan ikut bersama Jaka meski harus bertaruh nyawa. Tapi Jaka bersikukuh mengusir mereka. Jaka tak mau melibatkan kelima prajurit monyet lebih jauh ke dalam misi balas dendam. Sempat berdebat sesaat. Akhirnya kelima prajurit monyet pun menuruti perintah Jaka dan pergi meninggalkan Curug Angker. Di sisi lain, Bonde hanya diam mendengarkan perdebatan. Lalu anak angkat Ki Jamrong itu pergi sendiri. Namun baru beberapa langkah berjalan, Jaka berhenti dan berkata, "Bonde, kenapa kau berdiam diri di sana? Aku tak menyuruhmu pulang," kata Jaka. Bonde pun tersenyum dan langsung menaiki pundak Jaka. Keduanya berjalan menyusuri semak belukar. Tak butuh waktu lama, Jaka dan Bonde pun tiba di puncak Curug Angker. Di sana, Arka sudah menunggu kedatangan Jaka. Ia terlihat sedang duduk sila di atas batu besar. Iblis yang dibangkitkan Panglima Latireng itu berdiri dan menatap sinis ke arah Jaka. "Di sini rupanya kau bersembunyi, pengecut," ucap Jaka. Di momen itu, Bonde menangkap ada hal yang janggal pada sosok Arka. Dengan instingnya, Bonde dapat merasakan kalau Arka bukanlah manusia. Duet bertarung Jaka itu memperingatkan kalau sosok Arka yang dihadapinya sekarang bukanlah manusia. Terlebih, ada sebuah nisan yang tertancap di tubuh Arka. Namun Jaka tak terlalu menghiraukan perkataan Bonde. "Ya, kau memang benar, Bonde. Arka adalah iblis berwujud manusia," sahut Jaka. Di sini, Jaka masih belum paham maksud Bonde. Jaka memerintahkan Bonde untuk menyerang iblis itu dari dua arah. Mereka berpencar dan melesat menyerang Arka. Jaka melayangkan pukulan keras ke kepala Arka. Dari arah lain, Bonde juga melancarkan tendangan ke tubuh Arka. Dan edannya, Arka tak bergeser sedikit pun. Ia tetap berdiri tegak, seperti tak merasakan sakit sedikit pun. Jaka dan Bonde kembali mundur. Sambil tertawa, si iblis mengayunkan tangan kanannya dan menantang Jaka untuk lebih keras menghajarnya. Jaka dan Bonde geram dan kembali maju menghujani Arka dengan bogem keras. Bruk, 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 bruk. Kali ini Arka sedikit mundur akibat hantaman keras Jaka dan Bonde. Namun itu belum cukup untuk menumbangkan sang iblis. Arka mulai sedikit serius. Ia mencengkeram kepala Jaka dan Bonde lalu membanting keduanya ke tanah. Tak main-main, serangan Arka langsung membuat Jaka dan Bonde muntah darah. Jaka mulai merasa aneh. Arka yang ia hadapi sekarang nampak lebih kuat dari sebelumnya. Dari mana dia mendapatkan kekuatan sedahsyat ini? Gumam Jaka dalam benaknya.
Kini giliran Arka yang melesat melancarkan serangan ke arah Jaka dan Bonde. Keduanya jadi bulan-bulanan si iblis. Namun Jaka tak ingin mati tanpa melawan. Sekuat tenaga, ia menghindari tiap pukulan si iblis dan berbalik menyerangnya. Namun perbedaan kekuatan antara Jaka dan Arka nampak begitu jelas. Arka memang berada di level berbeda. Jangankan Jaka, sekelas Wage saja yang bergelar Panglima Lati Ireng hampir dibuat mati saat membangkitkan Arka dari kuburnya. Pantas saja Rimba pernah berkata kalau ritual pembangkitan yang dilakukan Wage akan melahirkan iblis baru dalam konflik ini. Kini Arka terus menghajar Jaka dan Bonde secara membabi buta. Berkali-kali Jaka muntah darah akibat serangan Arka. Di tengah pertarungan brutal itu, tanpa sengaja Bonde menendang nisan yang tertancap di tubuh Arka sampai bergeser sedikit. Arka pun menghentikan serangannya dan seketika rubuh seperti merasakan sakit. Jaka dan Bonde mundur ke belakang. Iblis itu akan menghindari pertarungan jarak dekat. Jaka dan Bonde terbang untuk menghantam batu nisan di tubuh Arka. Dengan cepat, si iblis menghentakkan kakinya ke tanah hingga menciptakan goncangan. Lalu tiba-tiba saja muncul angin ribut menghadang Jaka dan Bonde. Wush! Keduanya hilang keseimbangan dan terombang-ambing menabrak pepohonan besar. Jaka dan Bonde pun terjatuh dari ketinggian dan hampir tertimpa pohon yang tumbang. Suasana menjadi hening. Bonde mengalami luka cukup parah. Dia sudah tak sanggup berdiri. Matanya sayup hampir kehilangan kesadaran. Melihat lawannya sudah tak bergerak, Arka pun tertawa terbahak-bahak dan berjalan perlahan mendekati keduanya. Ia berpikir kalau Jaka dan Bonde sudah tamat. Namun anehnya, si iblis hanya menemukan Bonde yang tergeletak tak berdaya di balik reruntuhan pohon. Sementara Jaka hilang entah kemana. Arka mengarahkan matanya ke segala arah. Lalu secara mengejutkan, tiba-tiba saja Jaka muncul di belakang Arka dan langsung menghantam batu nisan di tubuh si iblis hingga terlepas. Seketika jasad Arka rubuh dan mati untuk kedua kalinya dengan mata melotot. Rupanya saat angin ribut buatan Arka menghadang, Jaka menggunakan kekuatan mata kucingnya untuk menghindar dan bergerak tanpa disadari musuh. Ketika Arka lengah, Jaka pun muncul di belakangnya hampir tanpa suara. "Cuih, pergi kau ke neraka manusia laknat," kata Jaka. Kemudian ia menghampiri Bonde yang terluka sangat parah. "Bonde, apa kau masih hidup?" Monyet itu sama sekali tak bergerak, tapi Jaka masih merasakan detak jantungnya. Ia memeluk Bonde erat-erat sambil berderai air mata. "Bertahanlah, kita akan pulang sekarang," ucap Jaka. Dengan pelepah pisang, anak angkat Ki Jamrong itu mengikat Bonde di punggungnya. Kemudian ia pergi menyeret jasad Arka untuk dibawa ke surau. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, Jaka tahu kalau misi balas dendam ini pasti akan membuat Abah Gufron murka. Namun Jaka berjanji saat ia selesai memburu pelaku pembunuh Ki Jamrong, ia akan menghadap Abah dan siap menerima hukuman apapun. Jaka terus berjalan melewati lembah dan pemukiman penduduk desa Ronggeng. Satu persatu, para penduduk keluar dari rumahnya menyaksikan jasad Arka yang diseret oleh Jaka. Mereka nampak begitu ketakutan sekaligus geram. Kenapa Jaka bisa menyeret jasad tuan mereka? Padahal yang mereka tahu, Tuan Arka sudah mati dan dikubur oleh Panglima Legi. Lalu 3 jawara sepuh desa Ronggeng menghalangi jalan Jaka. "Hei anak muda, berani-beraninya kau menggali kuburan tuan kami. Mau kau apakan jasad tuan Arka?" kata salah satu jawara. Jaka menatap mereka dengan tajam dan mengancam mereka yang menghalangi jalannya. Murid Abah itu menjelaskan kalau dirinya datang ke desa Ronggeng untuk membalaskan dendam atas kematian Ki Jamrong yang dibunuh oleh Arka seminggu yang lalu. 3 jawara itu terkejut mendengar ucapan Jaka. "Apa yang kau katakan? Jangan menuduh tuan kami dengan keji. Dia sudah mati beberapa bulan yang lalu. Mana mungkin dia bisa membunuh seseorang sementara jasadnya sudah dikubur," ucap salah seorang penduduk. Semua orang mulai berteriak mengintimidasi Jaka. "Bakar saja! Bakar anak muda ini! Dia sudah menghina Tuan Arka!" Situasi jadi tegang. Di tengah keributan itu,
Tiba-tiba sosok misterius berjubah hitam muncul lagi. Ia membuka cubluk kepalanya. Seketika para penduduk lari berhamburan. Kenapa mereka begitu ketakutan melihat sosok misterius itu? Rupanya sosok berjubah hitam itu adalah Panglima Legi. Jaka begitu terkejut melihat kemunculan Legi di desa Ronggeng. Murid Abah itu masih ingat betul wajah Legi yang pernah bertarung dengan dirinya di dimensi gaib. "Apa kau masih mengingatku?" tanya Legi. "Tentu saja aku mengingat wajahmu. Kenapa kau menuntunku ke Curug Angker?" tanya Jaka yang baru sadar kalau ternyata sosok berjubah hitam yang mendatangi dirinya ke kuburan Ki Jambrong adalah Panglima Legi. Jaka semakin bingung kenapa sosok yang dulu menyerangnya kini justru membantu dirinya. "Kedatanganku ke sini bukan untuk bertarung. Apa kau punya sedikit waktu untuk bicara empat mata denganku?" kata Panglima Legi. "Aku sedang buru-buru. Kawanku harus segera diobati," jawab Jaka. "Tenang saja, monyet itu tak akan mati. Aku akan mengobatinya setelah kita selesai bicara." Jaka pun akhirnya menuruti permintaan Panglima Legi. Meski demikian, Jaka tetap mewaspadai gerak-gerik Legi. Mereka pergi ke sebuah gubuk dekat pintu gerbang desa. Di sana, Panglima Legi mulai membongkar misteri yang selama ini menghantui pikiran Jaka. Awal mula, Legi menjelaskan kalau Arka sebenarnya sudah mati di tangannya karena melanggar perjanjian saat Lati Ireng mencoba menangkap Ujang di dimensi gaib. Legi melanjutkan, sosok Arka yang Jaka hadapi bukanlah manusia, melainkan seonggok mayat yang dibangkitkan oleh Panglima Wage untuk diperintah menghabisi Ki Jambrong. Itulah sebabnya kenapa para penduduk geram melihat Jaka menyeret jasad Arka. Karena pada dasarnya yang mereka tahu Arka sudah dikubur. Detak jantung Jaka berdebar kencang. Gejolak dendam kembali membakar hatinya. Legi menegaskan kembali bahwa dalang sesungguhnya adalah Panglima Wage. Kemudian Jaka bertanya, "Kenapa kau membongkar semua fakta ini? Bukankah kau Panglima Lati Ireng juga? Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Dalam hal ini, Legi tetap memposisikan dirinya sebagai bagian dari Lati Ireng. Legi berterus terang pada Jaka, mungkin suatu saat Legi akan berduel dengan Ujang, tapi bukan dengan cara yang picik seperti apa yang dilakukan Wage pada Ki Jambrong. Wage sengaja memicu konflik baru untuk memancing Jaka keluar. Legi yang berseberangan dengan Wage akhirnya memutuskan untuk turun membantu Jaka tanpa sepengetahuan siapapun. "Sekarang keputusan ada di tanganmu. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini," kata Legi. Jaka yang awalnya masih setengah percaya pada Legi kini mulai berubah. Nampaknya Legi tidak sepicik yang dibayangkan. Jaka benar-benar ingin menuntaskan semua ini sampai ke akarnya. Namun di satu sisi Jaka memikirkan nasib Bonde. Panglima Legi bersedia mengantarkan Bonde ke surau, tapi dengan syarat Jaka harus menyerahkan jasad Arka padanya. Biar bagaimanapun Arka hanyalah mayat, Legi akan mengembalikan jasadnya ke liang lahat. Jaka pun setuju pada syarat yang diajukan Legi. Sambil menyerahkan Bonde ke pangkuan Legi, Jaka memperingatkannya agar tidak macam-macam pada Bonde. Jika Legi berkhianat, Jaka memastikan kalau nasib Legi akan sama dengan Arka. "Kuakui nyalimu Jaka," sahut Legi. Kali ini sikap Legi benar-benar fair. Bahkan tak hanya itu, Legi juga membocorkan kelemahan Wage. Biar bagaimanapun, yang akan dihadapi Jaka adalah seorang Panglima Lati Ireng. Legi merasa perlu memberitahu Jaka cara menumbangkan manusia yang pernah mati berkali-kali itu. Di tangan kiri Wage terdapat sebuah susuk tarung yang terbuat dari cairan timah. Susuk itulah yang membuat Wage seolah kebal dari serangan apapun. Di akhir percakapannya, Legi memberitahu Jaka jalan cepat menuju Lati Ireng. Ia menunjuk sebuah hutan yang tak jauh dari desa Ronggeng. Di sana terdapat sebuah lubang mirip sumur. Itu adalah jalur perlintasan gaib yang Legi buat saat mendatangi Arka dan membunuhnya. "Semoga ajalmu tak segera datang. Aku ingin bertemu denganmu lain waktu," pungkas Legi, lalu menghilang membawa Bonde dan jasad Arka. Jaka pun segera berangkat. Meski sudah melewati banyak pertarungan, rasa lelah yang ia rasakan seolah hilang ketika mengingat kembali sosok Ki Jambrong.
Sekali lagi, Jaka ingin menuntaskan masalah ini sampai ke akarnya. Beberapa saat kemudian, Jaka tiba di hutan yang diarahkan Legi. Jaka menemukan lubang perlintasan gaib. Tanpa ragu, ia langsung masuk. Seketika Jaka terhisap ke dalam lubang tersebut. Di dalam lubang itu, tubuh Jaka terasa melayang mengikuti semacam arus yang membawa jiwanya dalam ruangan gelap dan hampa. Sesekali nampak kelap-kelip cahaya aneh. Ada juga suara-suara jeritan manusia yang terdengar di telinga Jaka. Tak lama kemudian, Jaka terpental keluar dari lorong gelap itu dan muncul tepat di gerbang besar Padepokan Lati Ireng. Bulu kuduk Jaka seketika merinding. Ia dapat merasakan aura hitam di mana-mana. Ini juga jadi pertanda kalau Padepokan itu tak hanya dihuni manusia. Ada banyak bangsa lelembut yang berjaga di sana. Tangan Jaka bergetar hebat. Ia langsung mengeluarkan mata kucingnya dan menarik nafas dalam-dalam. Wage! Teriak Jaka memanggil nama Panglima Lati Ireng. Sontak saja seluruh penghuni padepokan dari bangsa manusia sampai bangsa lelembut menoleh ke arah gerbang. Jaka berkali-kali teriak memanggil nama Wage. Suara Jaka pun terdengar sampai ke singgasana Rimba yang tengah bersantai bersama Wage dan para panglima lainnya. Wajah Rimba seketika berubah serius. Ia menatap Wage sambil bertanya, "Kemana iblis yang kau bangkitkan itu?" Wage cuma diam dengan tanda tanya besar. Panglima Lati Ireng itu berdiri. "Tenang saja Rimba, bukankah kedatangan dia termasuk dalam rencana kita?" kata Wage. Pasukan terdepan Lati Ireng bergegas menghampiri gerbang besar. Kini Jaka dihadapkan oleh puluhan prajurit Lati Ireng dari bangsa lelembut dan manusia. Mereka berbaris di balik gerbang besar Lati Ireng. Namun Jaka sama sekali nggak gentar. Mulutnya terus meneriakkan nama Wage. Wage! Tak lama kemudian terdengar suara Wage dari belakang pasukan. "Menyingkir kalian semua, buka gerbangnya," perintah Wage. Para pasukan yang berbaris terbelah menjadi dua, membuka jalan untuk Wage. Gerbang pun dibuka. Aliran darah Jaka semakin mendidih kala Wage menampakkan batang hidungnya. Dalang dibalik kematian Ki Jambrong itu sangat senang atas kedatangan Jaka. Hari ini memang hari yang baik untuk menyantap jeroan manusia, kata Wage. Nafas Jaka semakin tak beraturan. Amarahnya sudah tak terkendali. Ia berjalan mendekati Wage. Tepat di depan wajah sang panglima, Jaka bertanya, "Apa benar kau yang merencanakan kematian Ki Jambrong?" "Ya, akulah otak di balik kematian tua renta itu," jawab Wage. Tanpa berkata-kata lagi, sontak Jaka langsung menghantam perut Wage. Puk! Wage pun terpental dan membentur gerbang Lati Ireng hingga rubuh. Melihat panglimanya dihajar sekeras itu, pasukan Lati Ireng langsung bereaksi dan maju satu persatu. Tiba-tiba terdengar suara rimba yang menggema dari atas istana kebesarannya. "Berhenti kalian semua, jangan perlakukan anak kecil dengan kasar," ucap rimba. Semua mata pun terpusat padanya. Dedengkot Lati Ireng itu tak ingin pasukannya terlibat. Di mata rimba, Jaka cuma anak ingusan. Ia mempersilahkan Jaka bertarung dengan Wage. "Jangan ada yang ikut campur. Ini pertarunganku," kata Wage. Di sisi lain, Jaka sudah tak mau berbasa-basi lagi. Di otaknya hanya ada hasrat merujak tengkorak Wage. Kemudian Wage berdiri dan mengambil 2 tombak milik pasukan Lati Ireng. "Ambil tombak ini, mari kita bertarung secara jantan," kata Wage seraya melempar sebuah tombak pada Jaka. Namun edannya, Jaka justru mematahkan tombak itu. Prak! Ia ingin menghabisi Wage dengan tangannya sendiri. Jaka pun berlari dan mulai melancarkan serangan cepatnya. Wage meladeninya dengan tombak di tangan kanan. Pertarungan sengit pun dimulai. Dari pergerakannya, Wage terlihat meremehkan Jaka dengan bertarung hanya menggunakan 1 tangan saja. Namun, karena Jaka terus melayangkan tinju beruntun, tombak Wage pun patah. Bahkan, Jaka berhasil memukul rahang Wage. Panglima Lati Ireng itu kembali tercengkang. "Udang sia jurig!" gertak Jaka penuh amarah.
Meski diselimuti dendam membara, Jaka tak mau menghabisi Wage saat dirinya tersungkur. Sementara itu, Rimba yang awalnya meremehkan Jaka mulai serius menonton pertarungan. Kemampuan bertarung Jaka yang disertai nyali besar membuat Rimba terkejut. Bahkan gak hanya itu, kedatangan Jaka di Lati Ireng juga menjadi ancaman besar karena level kekuatannya yang baru. Lantaran anak Ki Jambrong itu dapat menghabisi iblis Arka. Panglima Wage yang sedari tadi habis dihujani pukulan demi pukulan masih saja bisa berdiri. Luka-luka yang bersarang di tubuhnya seolah tak berarti apa-apa. Wage berdiri lagi dan mulai menyadari kekuatan Jaka yang sesungguhnya. Kini giliran Wage yang menyerang. Ia merebut sebuah pedang dari genggaman pasukan Lati Ireng dan melesat ke arah Jaka. Tiba-tiba anak angkat Ki Jambrong itu menghilang. Wage mengejarnya. Keduanya menjelma menjadi dua cahaya yang saling berbenturan. Pertarungan jadi sulit terlihat. Sesekali terdengar sabetan pedang Wage. Trang, trang. Tapi Jaka selalu menghindarinya. Naasnya, dalam pertarungan cepat itu, pedang Wage akhirnya berhasil menebas lengan kiri Jaka hingga terputus. Jaka tersungkur ke tanah sambil berteriak menahan perih. Darah pun mengalir deras. Wage tak cuma memutus lengan Jaka, ia mengambil potongan lengan itu dan memakan sebagian dagingnya di hadapan Jaka. Hanya segitu kemampuanmu, gertak Wage. Saking pedihnya luka tebasan, Jaka sampai mengeluarkan air mata. Celaka, kondisi Jaka makin memburuk. Ia berada di ujung tanduk. Beruntungnya Wage tak langsung menghabisi Jaka. Ia justru mempermainkan potongan lengan Jaka. Meski sudah terpojok, murid Abah itu belum mau menyerah. Ia berjalan ngesot meraih akar-akar rumputan dan mengikat lengan kirinya untuk menghambat aliran darah yang terus mengalir deras. Jaka juga merobek bajunya untuk membalut luka. Dengan susah payah, Jaka berusaha agar tidak mati sebelum menuntaskan dendamnya. Perlahan Jaka mulai berdiri lagi. Ia teringat pada perkataan Legi tentang titik lemah Wage yang terletak pada susuk tarung di tangan kirinya. Itu berarti Jaka juga harus memutus tangan kiri Wage. Ia mengatur nafas dan mengumpulkan tenaga untuk melancarkan serangan terakhirnya. Jika Jaka gagal, bisa dipastikan Wage akan balik menyerang dan membunuhnya. Murid Abah itu mengeruk segenggam debu tanah di tangannya dan menghilang. Push! Wage yang sejak tadi menertawakan Jaka kembali waspada. Belum sempat Wage bergerak, tiba-tiba saja Jaka sudah muncul di belakangnya. Wage menyadari kemunculan Jaka dan berbalik badan. Di momen itulah Jaka melemparkan debu tanah ke mata Wage. Sontak penglihatan Wage terganggu. Hal tersebut menjadi celah dan dimanfaatkan Jaka untuk menggigit tangan kiri Wage, lalu memutusnya dengan sabetan tangan kosong. Edannya, di sisa-sisa kekuatannya, tangan Jaka justru mampu mengeluarkan api biru yang membuatnya tajam seperti pedang. Prah! Tangan kiri Wage pun putus ditebas Jaka. Paes ya jurig, teriak Jaka. Seketika Wage ambruk. Jaka belum berhenti. Ia langsung mencekik leher Wage dan membakarnya dengan api biru yang keluar dari tangan kanannya. Wage pun tak bergerak lagi. Sekujur tubuhnya hangus dimakan api. Dengan tangan dan badan yang masih gemetar, Jaka berdiri dan menatap ke arah Rimba yang berada di atas istana. Urusanku sudah selesai. Jangan menggangguku lagi, gertak Jaka. Tentu saja Rimba marah digertak bocah ingusan seperti Jaka. Dia sempat berdiri untuk mengerahkan pasukannya. Namun tiba-tiba Legi muncul di belakang. Cukup Rimba, jangan perlakukan anak kecil dengan kasar, ucap Legi meledek sambil tertawa kecut. Haha, Legi melempar kembali kata-kata yang sempat diucapkan Rimba. Karena gengsi, Rimba mengurungkan niatnya. Menghajar Jaka yang sudah babak belur hanya akan menurunkan harga diri dan martabat padepokan Lati Ireng. Jaka pun membungkus potongan tangannya dengan daun dan pergi meninggalkan Lati Ireng sambil menyeret jasad Wage. Demikian kisah Ujang kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.